Salah satu lokasi yang masuk bucket list alias tempat yang wajib dikunjungi bagi saya adalah Kepulauan Bangka Belitung, atau yang lebih dikenal dengan Babel. Dan destinasi saya kali ini adalah Bangka, bukan Belitung ya. Sebuah pulau yang terletak di timur Sumatera dan termasuk dalam provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut sejarah, nama Bangka berasal dari kata wangka yang artinya timah. Tak heran karena di sini ditemukan banyak galian timah, bahkan sering disebut Pulau Timah. Saya berawal dari Jakarta. Ini merupakan bagian dari perjalanan atap negeri bersama sahabat saya, Bung Firsa Besari. Transportasi udara merupakan sarana alternatif yang saya pilih dan termudah untuk mencapai Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai daerah di Indonesia. Saya berangkat dari Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta dan akan mendarat di Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Estimasi penerbangannya sekitar 1 jam. Kepada Pak selamat datang di Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dengan lampu tanda-tanda satu pengaman sudah dimatikan. Setiba di Bangka, kami dijemput oleh Wijas, kawan yang saya kenal lewat media sosial, ditemani oleh Iqbal. Dari bandara, kami dibawa menuju rumah Awi, salah seorang yang akan menemani perjalanan di Bangka dan tentunya tempat kami beristirahat selama di Bangka. Setelah cukup istirahat, kami diajak keliling Bangka. Wijas dan kawan-kawan mengajak ke Danau Kaolin, sebuah fenomena alam langka dan unik dalam bentuk kolam air beraneka warna yang berada di Kabupaten Bangka Selatan. Di balik keindahannya, Danau Kaolin terbentuk tidak secara alami. Sesuai dengan namanya, Danau Kaolin dulu penuh dengan kaolin, sejenis mineral yang terkandung dalam tanah. Keberadaan kaolin menjadi saksi bisu kekayaan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung. Berada di Danau Kaolin sekilas mirip wisata danau Kawah Putih di Ciwidey. Jangan salah, di Danau Kaolin kamu tak akan mencium bau belerang yang mematikan. Bekas tambang kaolin ini airnya tidak panas seperti Danau Kawah Putih Ciwidey. Uniknya di Danau Kaolin ini terdapat 2 warna, ada yang warna biru dan toska. Setelah cukup puas, kami kembali pulang menuju rumah Awi. Namun di tengah perjalanan, mobil yang kami sewa mendadak mogok dikarenakan sistem pendingin mobil atau radiator bermasalah. Ya gitu-gitulah bang. Kadang 1.000, kadang 2.000. Oh deh bang. Allah. Aida. Akhirnya kami coba menghubungi pemilik mobil dan menunggu di warung yang ada di sekitar mobil mogok. Tak lama pemilik mobil pun akhirnya datang untuk menjemput kami.
Sebelum akhirnya tiba ke rumah Awi, saya mampir ke tempat buah untuk membeli perbekalan esok hari mendaki. Sejenak sambil mengisi perut dan isi semakin curam dan semakin lebat. Di antara pos 3 ke 4 bertemu lagi dengan jalur terbuka dengan pemandangan langsung seperti sungai atau rawa-rawa. Kemudian dari pos 4 sampai ke pos 6 vegetasinya makin rapat dan tanjakan makin curam. Walaupun dari segi ketinggian cuma sekitar 600 sampai 700-an mdpl-an aja, tapi jalurnya tanpa bonus seperti yang kawan-kawan lihat ini. Setiap tanjakan dihiasi tali temali. Akhirnya setelah melalui berbagai jalur yang terjal, kami tiba di pos 6. Disinilah kami akan mendirikan tenda. Seperti biasa, selain menjadi juru kamera, saya juga senang masak-masak. Kali ini saya akan meracik menu santap malam yang sederhana tapi nikmat, yaitu bala-bala atau bakwan, kemudian terong goreng, sayur bayam, dan tentunya sambal bawang. Inilah salah satu aktivitas tenda paling menyenangkan ketika berada di gunung.
Setelah semuanya tersaji, kami makan bersama-sama. Dan tak lama setelah perut kenyang, serangan kantuk pun datang. Waktunya tidur. Petualangan tak terhenti sampai di Gunung Mara saja. Pasalnya tidak akan pernah ada habisnya membahas keindahan alam yang ada di Bangka. Karena destinasi wisata alam di Bangka mayoritas memiliki keunikan tersendiri. Kini ada lagi destinasi unik bernama Gurun Pelawan, padang pasir di tengah rimbunnya Bangka. Tapi apakah memang ada gurun di Indonesia? Sebuah pertanyaan yang pasti akan terbesit di benakmu ketika pertama kali mendengar nama Gurun Pelawan. Percaya deh, berada di sana akan membuatmu seolah-olah berada di tengah-tengah gurun yang tandus khas Timur Tengah. Pokoknya unik banget tempat wisata yang satu ini. Awalnya tempat ini adalah bekas lokasi tambang timah yang kemudian ditinggalkan begitu aja. Seiring berjalannya waktu dan dikarenakan proses alam, bekas lokasi tambang itu kemudian bertransformasi membentuk sebuah gurun yang cukup cantik dan eksotis. Setiap kali berpergian ke berbagai daerah, tak lupa saya selalu mencoba kuliner khas asli daerah. Kebetulan kekasih Wijas punya usaha lempah kuning. Nah, lempah kuning ini merupakan hidangan sup ikan khas Bangka Belitung yang disajikan menggunakan kuah kuning dengan perpaduan bumbu rempah serta potongan buah nanas. Sensasi kesegaran, cita rasa lempah kuning memang gak bisa dibohongi. Kemudian sore hari kami diajak ke Jembatan Mas yang menjadi salah satu ikon dari kota Bangka Belitung. Uniknya, jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bangka dan kota Pangkal Pinang itu bisa dibuka tutup untuk dilalui kapal. Baru kali ini saya bisa melihat jembatan buka tutup dan dari sinilah salah satu spot yang strategis untuk menunggu matahari terbenam. Terima kasih Bangka atas ramah tamahnya, nikmat kulinernya, dan beragam wisata unik yang mungkin gak bisa ditemukan di tempat lain. Semoga kami bisa berkunjung kembali ke pulau yang cantik ini.